Iya. Kelihatan, Kak? Kelihatan, Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya kita belajar tentang doa kunut ya. Di sini kita mengkhususkan kunut di bulan Ramadan. Adapun kunut di subuh, tafadhol, kita tidak ada permasalahan tentang itu karena di sini kita tidak membahas tentang fiqh, tapi kita membahas tentang kosakata kemudian bahasa Arab bacaan sholat. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Kemudian selanjutnya kita masuk ke doa sujud. Karena ini materinya agak panjang, jadi kita akan belajar doa sujud di antara doa sujud sama doa tasyahud, awal dan akhir. Kita mulai, bismillah. Doa sujud yang pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Maha suci Robku yang Maha Agung. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa makna Rob itu apa? Ya, secara singkat bahwa Rob itu adalah Dia yang mengatur, menciptakan, memberikan rezeki, memberikan segalanya, yang bertanggung jawab atas apa yang Dia telah ciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-A'la. Kalau di dalam bahasa Arab ini namanya sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Baik, kita lanjut slide-nya teman-teman. Nah, di sini sudah ada artinya ya. Arti kosakatanya subhana, maha suci, Robbi, ya, Robku. Nah, kalau di dalam bahasa Arab tadi teman yang belajar mudhof wa mudhofun ilaih. Nah, ini mudhof wa mudhofun ilaih. Jadi disandarkan Robbi, Tuhanku atau Robku. Disandarkan ke ya domir muttasil, ya mutakallim. Nah, subhana Rabbiyal A'la. Al-A'la ini sifat dari Rob. Sifat dari Rob. Nah, baik, kita lanjut. Iya. Yang maha tinggi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi dengan keseluruhan makna tinggi. Jadi semua yang tinggi-tinggi ya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ya, ilmu, kemudian kekuasaan. Pokoknya semua hal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut bermakna Allah menjadi muara dari segala apapun yang ada di dunia, bahkan seluruh jagat raya. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, maha paling tinggi. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, mengapa saat sujud kita menyebut asma Allah yang maha tinggi? Ya, karena tersentuhnya wajah ke tempat sujud adalah waktu di mana seorang hamba mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggikan Allah adalah momen terbaik kedekatan dengan Sang Khalik. Ya, pada saat kita sujud, inilah kondisi di mana ya kalau misalkan di IG biasanya ada kondisi pada saat kita berbisik ke bumi tapi didengarkan oleh langit sampai ke langit. Ya, tersentuhnya wajah kita ke tempat sujud, waktu itu hamba mengakui bahwa dirinya itu adalah hina. Ya, bayangkan ya, saking hinanya kita di hadapan Allah, bahkan kepala kita lebih di bawah daripada dubur. Saking hinanya, ya teman-teman, saking hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tidak boleh bersujud kepada selain Allah, kita tidak boleh menghinakan diri. Tidak boleh menghinakan diri.
selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam keseharian kita juga, tidak boleh kita menghinakan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz atau Kak As'ad, tapi kalau cium kaki ibu, itu lain lagi pembahasannya. Tidak boleh kita menghinakan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sujud, saking hinanya kita di hadapan Allah, posisi kepala kita bahkan lebih di bawah daripada dubur yang ada di atas. Lebih di bawah daripada dubur kita. Wajah kita lebih di bawah daripada dubur. Makanya kita tidak boleh menghinakan diri kepada selain makhluk. Kita hanya menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, dalam posisi seperti ini kita mengakui bahwa kita hina. Tidak boleh sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Baik teman-teman, kita lanjut. Doa sujud yang kedua. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami. Dan dengan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah kami. Dengan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah kami. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kata Allahumma ya. Kita ulang lagi, tidak apa-apa. Allahumma itu aslinya ya Allah, ya diganti dengan Allahumma. Kalau di dalam bahasa Arab kedudukannya namanya sighoh mubalaghah, yang berarti bahwa ketika seseorang berdoa, maka tidak boleh ada ruang keraguan di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa. Di sini ada doa Allahumma gfirli. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk mengampuni aku. Teman-teman, ini untuk mufradatnya bisa kita lihat. Subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci Engkau. Allahumma, nah tadi yang kita bahas. Allahumma. Rabbana, Rabb kami, Tuhan kami. Wa bihamdik, dengan pujianmu, Allahumma gfirli. Nah, di sini pada saat kita berdoa, teman-teman, kita mendahului atau mendahulukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya saya pernah ngisi di salah satu masjid tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebelum berdoa atau adab-adab berdoa. Ya, salah satunya ini, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana ketika kita memulai doa harus memuji Allah Subhanahu wa taala dulu. Sama seperti ketika kita analoginya ya, manusia misalkan meminta kepada pimpinan, ya adabnya adalah memuji pimpinan kita dulu supaya dia mau memberikan apa yang kita inginkan. Orang-orang Arab terdahulu ketika ingin meminta sesuatu dari raja, maka dia kadang seringnya menyampaikan syair terlebih dahulu. Namanya al-madah. Al-madah itu pujian. Disampaikan pujian-pujian kepada raja, kemudian baru dia meminta. Allahumma gfirli. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Di sini ada manfaat yang bisa kita ambil. Keunikan doa sujud ini adalah adanya unsur permohonan ampunan. Tidak mudah bagi seorang hamba untuk mensucikan nama Allah dan memujinya, sebagaimana Imam Al-Qadhi Al-Iyad menegaskan bahwa kita mampu mensucikan nama Allah dengan hidayah. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah membahas ini, bahwa seseorang tidak akan mampu memuji Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan tanpa hidayahnya. Lalu setelah itu kita mensucikan namanya, kita meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat mulia.
dan menjadikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama dan nomor satu. Meminta ampunan atas dosa kita, maka layak sekali jika sujud adalah momen terbaik dan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, faedah yang bisa kita ambil pada saat kita sujud, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aqrabu ma yakunul abdu mir rabb, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a, kata beliau, kondisi terdekat seorang hamba, kondisi terdekat seorang hamba di dalam sholatnya pada saat dia berada dalam sujud, pada saat dia mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia mengakui kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, memuji, setelah itu dia meminta ampunan, ya, maka sangat dekat apa yang Allah janjikan untuk hamba. Jadi pada saat kita bersujud, teman-teman, kondisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, fa'aktsirud du'a. Pada saat kita sholat, perbanyak doa. Pada saat kita sholat, perbanyak doa. Ya. Kita lanjutkan. Doa duduk di antara dua sujud. Nah, kita masuk doa duduk di antara dua sujud. Teman-teman, sejauh ini ada yang ingin bertanya untuk doa sujud? Tidak ada ya? Baik. Kita akan lanjut, tapi sebelum lanjut, saya ingin melanjutkan tadi, teman-teman, berdoa dalam keadaan sujud. Ya, ada yang pernah bertanya, Kak Asad, boleh tidak kita menggunakan bahasa Indonesia? Atau boleh tidak doa-doa yang lain selain doa sujud? Nah, ini untuk doa pada saat kita sujud, ya, karena kita dalam keadaan sholat, maka hendaknya kita menggunakan doa-doa yang disunnahkan Nabi, yaitu berbahasa Arab. Ya, adapun doa bahasa Indonesia hendaknya tidak sampai terucap di lidah. Boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia tapi dalam hati saja. Ya, tidak sampai terucap di lidah. Karena pada saat terucap di lidah, maka sholat kita akan batal. Karena bahasa Indonesia tidak termasuk bagian dari rukun atau bacaan-bacaan sholat. Baik, teman-teman, kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Doa yang dianjurkan apa, Ustadz? Banyak, Kak. Banyak, Pak, doa-doa yang dianjurkan. Kalau secara khusus belum ada, saya belum pernah lihat hadisnya, belum pernah dapat. Tapi kalau misalkan doa-doa yang dianjurkan Nabi sangat banyak. Ya, boleh kita meminta kebahagiaan tadi, doa sapu jagat, itu paling simpel. Jadi itu mencakup seluruh, ya, paling singkat tapi maknanya begitu luas. Ya, meminta kepada Allah ampunan, meminta kepada Allah diberikan surga atau keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Jadi kalau misalkan doa secara khusus yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dapat, ya. Atau Kak Doni pernah dengar ada doa khusus yang diajarkan Nabi pada saat sholat selain? Belum ada sih, Pak Ustadz. Iya, saya juga belum pernah. Ya, yang masyhur paling doa sujud, kemudian doa-doa yang lain tapi berbahasa Arab. Fa'aktsirud doa, perbanyak doa di dalam sujud.
ya, doa untuk kedua orang tua, meminta ampunan, minta istiqomah di jalan Allah, boleh kita minta kepada Allah. Ada lagi, Kak? Udah itu cukup Pak Ustadz. Oh iya, terima kasih. Kita lanjut ya. Duduk di antara dua sujud. Baik, ini doa pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Ada yang mendahulukan warzukni, ya, ada yang bilang warfa'ni warzukni, wahdini wa'afini, ada yang menambahkan wa'fu'anni, tidak masalah. Ya, kalau misalkan doa yang kami tampilkan di sini, ini yang kami dapatkan di kitab tafsir salat. Kitab atau buku tafsir salat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau warzukni didahulukan tidak apa-apa, tidak masalah, insyaallah ya, tidak merubah makna juga. Adapun tartib insyaallah tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Ya, untuk ini kita akan cari lagi bersama-sama. Baik teman-teman, artinya Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah aku, wahai Rabbku, semoga Engkau berkenan untuk mengampuni aku. Ini ghafara yaghfiru. Ghafara, makanya ada namanya Allahu Ghafur atau Ghaffar. Itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Di dalam Asmaul Husna ada Ghafur, kalau bukan Ghaffar ya, salah satunya. Maka di sini kita meminta Rabbighfirli warhamni. Sekali lagi, kalau di dalam bahasa Arab ini namanya fi'lul amri. Fi'lul amri. Fi'il kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Sebelumnya kami menjelaskan bahwa perintah itu jatuhnya kalau dari bos ke bawahan. Bos ke bawahan. Tapi ini bawahan ke bos. Apakah namanya perintah juga di dalam bahasa Arab? Bukan perintah, tapi permintaan. Ya, atau doa. Nah, makanya disebut doa atau permintaan. Karena posisinya dari seorang hamba ke atasan. Bukan perintah. Warhamni wajaburni, dan tutupilah kekuranganku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Ya. Kemudian wahdini, dan berikanlah aku petunjuk. Ya. Jadi kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Nah, hidayah apa yang bisa diusahakan oleh seorang manusia adalah hidayatul irsyad. Inilah yang diusahakan oleh para nabi, para dai, syuhada, berdakwah menyampaikan hidayatul irsyad, petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua dai yang menyampaikan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah menyampaikan menyampaikan risalah, tidak semua orang menerima. Tidak semua orang menerima. Karena yang kita usahakan adalah hidayatul irsyad. Tapi kalau hidayat taufik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang dapat hidayah tanpa melalui hidayatul irsyad. Ya, banyak orang-orang di luar Islam, non-Islam yang mendapat hidayah taufik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang non-muslim yang masuk Islam karena gara-gara mendengar adzan misalkan.
ya, yang lagi bermasalah sekarang, yang mic-nya harus dipelankan, bahkan mirisnya disamakan dengan suara yang tidak baik. Nah, itu Masya Allah. Padahal itu bisa jadi salah satu hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Orang yang mengumandangkan adzan, dia menyampaikan hidayatul irsyad, ya, Allah menurunkan hidayatul taufik melalui adzan, bisa jadi. Ya, tapi sekarang malah suaranya harus nyaring, tidak boleh kencang-kencang, bahkan disamakan dengan suara mohon maaf, suara binatang, Masya Allah. Jadi miris sekali teman-teman. Bahkan di dalam adzan tersendiri ada panggilan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ya, mari kita menuju kemenangan. Kalau orang secara logika, kalau misalkan kita dipanggil, yuk kita pergi ke tempat atau kemana kita akan sukses. Di situ, yuk sini kita sukses. Yuk, siapa yang mau sukses? Hayya 'alal falah, ayo. Kita menuju kemenangan, kita menuju kesuksesan. Nah, ini yang justru menjadi Masya Allah di negara kita. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua dan menjadikan ini semua pelajaran untuk kita sebagai umat Islam. Ya, teman-teman, kita jadikan ibrah. Kita lanjutkan. Ini kosakata yang ada di dalam doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, doa meminta ampunan, warhamni, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa sangat kompleks, teman-teman. Bagus sekali, bagus sekali. Ya, karena kita meminta ampunan, meminta rahmat, meminta untuk ditutupi segala kekurangan. Ya. Warfa'ni, kita mengangkat, kita meminta kepada Allah untuk diangkat derajatnya. Wahdini, tidak cukup dengan itu, kita meminta petunjuk. Di sini ada dua makna petunjuk, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Semoga nanti suatu saat, ya, kalau kita salah, Allah mengutus seseorang dari hambanya untuk mengingatkan kita dari kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu hidayatul taufiknya mengarahkan kita kembali untuk ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar. Mengarahkan kita kembali ke jalan yang benar. Jadi ada dua hidayah, hidayatul taufik sama hidayatul irsyad. Wa'afini, dan berilah aku keselamatan. Warzuqni, dan terakhir kita meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sebelum kita lanjut, rezeki di sini ya bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa harta, ya, bukan hanya berupa perhiasan dunia, bukan. Tapi rezeki di sini hidup yang sehat juga rezeki, ya. Hidup yang tentram, tidak ada masalah juga rezeki. Ya, tenangnya hati juga rezeki. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di tanggal tua seperti sekarang ya, banyak yang kena penyakit kanker, ya, kantong kering, kita masih mempunyai rezeki, ya, belum habis teman-teman. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengalir. Alhamdulillah, walaupun dompet lagi tipis, ya, yang kadang kita pusing, tapi alhamdulillah kita masih bisa bernafas, kita masih bisa minum, ya, atau kita dalam keadaan sehat, itu paling penting, udah penting banget, ya. Percuma uang banyak, dompet tebal, punya mobil, punya rumah yang mewah, tapi kita ada di rumah sakit. Nah, itu nikmat yang paling penting. Percuma kita punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi tidak kita nikmati. Yang nikmat pada saat itu hanya infus yang kita dapatkan dari rumah sakit. Yang nikmat justru harganya cuma beberapa puluh ribu, tapi itu yang justru nikmat.
Ya, makanya teman-teman kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di sini bukan hanya berupa harta benda, tapi bisa jadi nikmat kesehatan, ya, dan segalanya. Baik, teman-teman. Nah, di sini lumayan ya kita bacakan termasuk dari adab berdoa, yaitu meminta doa yang penting bagi akhirat kita seperti doa duduk di antara dua sujud. Ya, di sini sudah dijabarkan meminta kepada Allah untuk menutupi dosa-dosa kita dengan ampunannya, meminta kepada Allah agar selamat dari hukuman atas dosa yang telah kita tutupi. Karena sekedar ampunan saja tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari azab lainnya. Maka kita meminta rahmat-Nya yang bijaksana, meminta semua dosa-dosa yang telah kita lakukan dan itu kita tutupi. Yang pernah kita lakukan secara lahir dan batin, secara terang-terangan maupun tersembunyi. Meminta kepada Allah yang ketiga, agar menutupi kekurangan kita, baik zahir maupun batin, ya, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang keempat, teman-teman, meminta kepada Allah agar mengangkat derajat kita di dunia dengan ilmu dan amal soleh. Di akhirat dengan derajat surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kita ke surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdausil A'la, bersama para nabi, syuhada, ya, solihin, orang-orang yang soleh. Ini derajat yang paling tinggi di surga. Teman-teman, yang kelima, meminta kepada Allah agar diberi hidayah yang umum diberikan kepada seluruh makhluk dan hidayah yang khusus seperti hidayah taufik serta ilham. Nah, kita sudah mengambil tadi hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Hidayah penjelasan hidayah penjelasan mana benar dan mana yang salah, dan hidayah untuk bisa masuk ke surga. Nah, ini kita di dalam doa juga ada doanya, teman-teman. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan kami petunjuk untuk melihat kebenaran itu dengan sangat jelas. Kita meminta kepada Allah untuk melihat satu kebenaran. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, berikan kami petunjuk untuk melihat keburukan kalau memang itu buruk. Karena banyak orang yang dihiasi dengan keburukan, dihiasi dengan jabatan, dihiasi dengan sesuatu yang tidak baik, ya, padahal itu buruk, ya. Jadi mungkin pandangan kita baik, tapi padahal itu buruk. Nah, makanya kita meminta kepada Allah supaya hal yang buruk itu Allah tampakkan, hal yang hak, hal yang benar itu Allah tampakkan kepada kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam zona abu-abu. Tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita meminta petunjuk kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya. Jadi kalau misalkan di akhir tadi berikan kami petunjuk untuk melihat sesuatu yang tidak benar dan berikan kami kesempatan untuk menjauhi. Yang keenam, teman-teman, meminta kepada Allah keselamatan dari bencana dunia maupun bencana akhirat, termasuk bencana di dalam kubur. Yang ketujuh, meminta kepada Allah rezeki yang berkah zahir maupun batin. Karena rezeki yang tidak berkah akan menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Kita percepat doa duduk di antara dua sujud yang kedua. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, ini juga boleh kita gunakan doanya
wahai Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah aku. Ada di dalam kitab tafsir salat, ya, ini juga boleh digunakan. Robbi tadi sudah jelas, ya. Menurut buku tafsir salat halaman 231 disebutkan bahwa doa ini diucapkan Nabi seringkali dalam salat malam beliau, dan kita semua paham bahwa salat malam Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah panjang, sehingga doa ini bisa digunakan sebagai zikir selama duduk di antara dua sujud tanpa ada batasan jumlah. Wallahu a'lam. Nah, ini terjawab, Kak, salah satu doa sujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa doa ini diucapkan seringkali dalam sholat. Wallahu a'lam. Ya, doa ini bisa kita gunakan di dalam duduk di antara dua sujud. Baik, kita lanjut. Tasyahud awal dan akhir. Ini yang terakhir ya, teman-teman. Dengan beragamnya riwayat tentang sigot tasyahud atau lafaz pengucapan, ya. Ada yang mengawali at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada juga yang mengawali at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu lillah. Nah, tapi kita mengambil yang umum-umum digunakan, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahiyat pertama sampai di sini. Tahiyat pertama sampai di sini. Ya, artinya apa, teman-teman? Segala keagungan, keberkahan, segala salawat dan kebaikan hanya milik Allah. Salam untukmu wahai Nabi, beriring dengan rahmat Allah dan keberkahannya. Salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini sebelum masuk, salah satu manfaat asyhadu an la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Banyak yang mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Teman-teman, saya As'ad mau bertanya, benar tidak artinya tiada Tuhan selain Allah? Salah, Ustaz. Ya, Kak, gimana? Salah, Pak Ustaz. Apa artinya yang sesungguhnya, Kak? Asyhadu an la ilaha illallah. Teman-teman ada yang tahu? Ini bukan Ustaz. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Iya, Masya Allah, benar. Terima kasih Kak Bagus, terima kasih Kak Doni. Nah, di sini asyhadu an la ilaha illallah bukan berarti tiada Tuhan selain Allah. Untuk apa diutus para nabi kalau tidak ada Tuhan selain Allah? Untuk apa diutus para nabi kalau tiada Tuhan selain Allah? Banyak. Fir'aun aja mengaku sebagai Tuhan. Aku Tuhan. Ya, dia Tuhan mungkin untuk para pengikutnya. Dia Tuhan, mungkin Fir'aun, dia Tuhan untuk para pengikutnya. Terus Namrud, ya, di zaman Nabi Ibrahim, mungkin Tuhan bagi para pengikutnya. Tapi tidak ada yang berhak disembah. Jadi Tuhan itu Fir'aun, Namrud,
dan lain sebagainya tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini diterangkan di dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di kitab namanya Qaulul Mufid, Kitabut Tauhid, Syarhil Kitabut Tauhid. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Teman-teman, kita ambil faedahnya. Ini kosakatanya ya. Boleh nanti setelah kita belajar di rumah dibaca-baca lagi teman-teman kosakatanya mulai dari awal ya, untuk lebih memahami. Bahkan ketika kelas ini sudah tidak ada, kami berharap teman-teman bisa membacanya sendiri. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, semoga dengan perantara ini kita lebih khusyuk di bulan Ramadan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat. Baik. At-tahiyat, keagungan-keagungan, al-mubarakat. Di sini kalau kita lihat dari segi bahasa, al-mubarakah itu satu. Tapi di sini jamak. Al-mubarakat. Maknanya bahwa segala keberkahan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. As-shalawat, doa-doa. Ya. Asalnya as-shalah. Nah, makanya arti salat itu adalah doa. As-shalah, salat itu adalah doa. Di sini jamak as-shalawat, doa-doa. At-thayyibat, kebaikan-kebaikan. At-thayyibah satu. Kalau at-thayyibat, kebaikan-kebaikan. Seperti di surah An-Nur kalau tidak salah, wallahu alam, at-thayyibatu at-thayyibuna lit-thayyibat. Ya, orang-orang yang baik akan ketemu dengan orang-orang yang baik pula. Laki-laki yang baik akan ketemu dengan perempuan yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin. Wallahu alam. Lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Assalam, keselamatan atas engkau, alaika. Nah, ini teman-teman kalimat alaika. Kalimat alaika kita akan ambil faedah. Alaika, bisa diperhatikan. Alaika, kalau di dalam kalimat ini doaun. Nah, doa kalau pakai huruf ala, maka dia berarti doa yang jelek. Ya, doa yang jelek. Kalau di sini kan assalam alaika. Assalam alaika berarti keselamatan bagimu. Keselamatan bagimu. Tidak cocok kalau kita pakai assalamu laka, tapi assalamu alaika. Tapi kalau di dalam doa kita bilang du'aun alaika, ya, du'aun ala artinya doa yang jelek. Tapi kalau pakai lam, ya, du'aun laka berarti dia adalah doa kebaikan. Ya, kalau kita bilang misalkan ad'u alaika, berarti artinya saya berdoa kejelekan untuk kamu. Tapi kalau kita bilang ad'u laka, saya berdoa kebaikan untuk kamu. Perhatikan, cuma beda huruf, ala sama la. Ya, tapi kalau tidak pakai huruf, ad'u ka. Nah, beda lagi artinya. Artinya saya memanggilmu.
saya memanggilmu. Kalau pakai ilah, nah, ud'u ila rabbika bil hikmah, artinya berdakwah. Nah, itu teman-teman. Kalau kalimat doa, kalau pakai huruf ini artinya keburukan. Kalau pakai ini artinya kebaikan. Kalau doaun langsung ke maf'ulun bihnya, langsung ada ukah, tidak pakai ala atau lah, maka dia berarti saya memanggilmu, ada ukah, ya, artinya memanggil. Kalau di sini doa kejelekan, kalau di sini doa kebaikan. Kalau langsung ada ukah berarti artinya memanggil, ya. Tapi kalau misalkan pakai ilah, ada ilah berarti mengajak atau berdakwah. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Ayyuha, wahai an-nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi teman yang belajar mudhaf wa mudhafun ilaih, ini mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Yang belajar mudhaf wa mudhafun ilaih tadi, ini mudhaf mudhafun ilaih. Nah, wa rahmatullahi, rahmatnya Allah. Wa barakatuh. Nah, di sini juga mudhaf wa mudhafun ilaih. Dhamir muttasil ini namanya mudhafun ilaih. Wa barakatuh, dan segala keberkahannya, keberkahan dari Allah. Alaina, keberkahan kepada kami, wa ala ibadillahi, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, kita lanjut. Ashhadu, aku bersaksi, an la ilaha illallah. An itu berarti bahwa. La ilaha illallah. Tadi gimana artinya, Kak? Kak Maul? Arti la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Masya Allah. Terima kasih Kak Maulana. Jadi tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Anna, nah, di sini namanya kalimat takkid atau huruf takkid. Huruf takkid yaitu penguatan, sesungguhnya Muhammadan abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Rasul itu adalah utusan. Nah, biasanya setelah anna, teman-teman, pasti dia fathah. Inna dan anna, serta saudara-saudaranya inna dan anna, itu pasti setelahnya ada fathah. Ya, ini pelajaran di Nahwu sama Shorof, pelajaran akhwatu inna dan anna. Kita lanjutkan teman-teman. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala keagungan, keberkahan, segala salawat dan kebaikan hanya milik Allah. Pada bagian awal dari bacaan tasyahud tersirat sebuah pengakuan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Segala yang kita miliki dan bersifat kebaikan, ibadah, budi pekerti, kemuliaan, derajat sebagai manusia adalah milik Allah, bukan milik kita. Ya. Tidak layak bagi kita untuk berlaku sombong, karena hakikatnya kebaikan yang ada pada diri kita itu mutlak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, teman-teman, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada Nabi bermakna mendoakan Nabi atas beberapa hal. Ya, keselamatan hidupnya, ya, sudah dilakukan para sahabat.
Kemudian berdoa keselamatan untuknya saat di akhirat. Dan yang ketiga, keselamatan ajarannya dari segala penyimpangan. Karena banyak yang menyimpang setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya mereka yang memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penyimpangan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, salam memohon atas hal yang disukai, sementara rahmat sebaliknya jika diletakkan beriringan. Ya, kalau misalkan rahmat dan salam ketemu dalam satu kalimat, ya, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam salam yang biasa juga, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, di sini memohon atas hal yang disukai. Ya, sementara rahmat sebaliknya. Memohon atas hal yang tidak disukai, ya, dijauhkan dari hal yang tidak disukai. Makna keberkahan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya adalah keberkahan atas ajarannya yang berkembang dan terjaga. Baik teman-teman, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Anjuran untuk memberikan urutan doa dari yang terdekat hingga terjauh dari lingkungan kita. Pada saat kita berdoa, kita hendaknya mendoakan orang-orang yang terdekat dulu. Mendoakan kedua orang tua, mendoakan anak dan istri, mendoakan saudara. Ya. Kalau kita mau urut dari tetangga misalkan, kita doakan dari tetangga dulu. Kita mau sebut namanya, silahkan, tafadhol. Sebut namanya satu persatu. Silakan. Ya, sehingga saat sholat yang menjadi prioritas doa kita adalah diri kita dan yang hadir saat sholat. Barulah setelahnya mendoakan semua hamba-hamba Allah, terutama yang soleh di antara kita. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada saat kita melaksanakan sholat, hendaknya kita juga mendoakan teman-teman yang hadir sholat pada saat itu. Makanya indahnya sholat berjamaah, teman-teman. Indahnya sholat berjamaah. Karena kenapa? Sholat berjamaah, kita saling mendoakan. Ya, orang yang hadir di situ saling mendoakan. Nah, Imam Al-Qaffal menyatakan bahwa orang yang tidak sholat secara tidak langsung mengganggu hak seluruh hamba Allah. Itu berarti orang yang tidak sholat tidak mau mendoakan orang yang lain. Saudara-saudara kita yang tidak sholat tidak mau mendoakan orang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat harus bersifat aku dan bukan kami, karena persaksian tidak dapat diwakilkan. Di orang yang bersaksi tidak dapat diwakilkan. Yang bersaksi harus. Bagaimana misalkan orang mau bersaksi di acara nikah, tolong ya wakilkan saya saksi di situ. Yang bersaksi adalah orang yang hadir, bukan yang diwakilkan. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba Allah. Mengapa hamba? Sebagai penegasan bahwa beliau tidak memiliki sifat ketuhanan. Ya, jangan sampai seperti Nabi Isa alaihissalam yang setelah beliau meninggal disembah. Baik, sebagai utusan Allah maka kita wajib mengikuti dan menaati tuntunan beliau dalam hal apapun termasuk ibadah. Tasyahud akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada yang mengakhirkan Hamidum Majidnya sekali saja, ada yang dua kali. Ya. Ada yang tidak pakai innaka Hamidum Majid di sini. Ada yang pakai dua-duanya. Tidak apa-apa teman-teman, itu boleh. Ya, kalau mau pakai yang ini atau pakai versi yang sebelumnya boleh, terserah. Nah, misalkan wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
juga boleh. Baik. Tasyahud akhir, ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, kekalkan keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mengekalkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung. Teman-teman, ini kosakatanya sholli ala, berikan sholawat, wa ala ali, dan kepada keluarganya. Alu itu artinya keluarga. Kayak surah Alu Imran, Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Nah, kama sebagaimana Hamidun terpuji, Majid Hamid terpuji. Hamidah Yahmadu terpuji. Nah, sama, makanya Muhammad artinya orang yang terpuji. Muhammad. Ya, namanya ismul maf'ul. Barik ala Muhammad, kekalkan keberkahan atas Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Secara umum, sholawat di atas bisa dimaknai dengan ya Allah, berikanlah pujian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikatmu, muliakan beliau dan berkahilah beliau. Alu Muhammad, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah keturunan Bani Hashim yang diharamkan menerima zakat dan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para ummatul mukminin. Ini yang disebutkan Alu Muhammad di dalam tahiyat kita menurut Ibnu Qayyim. Kemudian Alu Ibrahim, siapa keluarga Ibrahim? Ya, bermakna semua pengikut Nabi Ibrahim, yang berarti mencakup para nabi, siddiqun, orang-orang yang soleh, dan para syuhada. Atau juga bisa berarti keturunan dalam hal nasab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari dua pengertian tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita melihat nasab, Nabi Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Karena setelahnya lahir Nabi Ismail dan Ishak. Dan kemudian keturunan-keturunan Ishak, keturunan Ismail alaihissalam itu menjadi para nabi. Ya. Makanya benar doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waja'alni lil muttaqina imama. Salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan di situ ada wa min dzurriyyati, ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah kebaikan dan untuk dzurriyyah dan untuk anak cucunya. Kemudian Allah mengabulkannya dan menghadirkan seluruh keturunan Nabi Ibrahim dan menghadirkan seluruh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah para nabi. Menghadirkan keturunan Nabi Ibrahim ya menjadi para nabi, meskipun tidak semuanya, tapi seluruh nabi yang hadir adalah keturunan Nabi Ibrahim setelah beliau. Nah, teman-teman bisa dipahami, saya ulang bahwa nabi yang lahir setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjut. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, para ulama menyatakan bahwa makna berkah di sini adalah tambahan kebaikan dan kemuliaan. Selanjutnya ada juga yang mengatakan maknanya adalah penyucian. Ya. Hamidun, zat yang banyak dipuji karena kesempurnaan yang Allah miliki. Zat yang pandai memuji. Yang kedua, perbuatan hambanya yang soleh. Al-Hamid, ini artinya Hamid. Majid, apa artinya? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa Ibnul Arabi menyatakan arti dari kata di atas adalah zat yang maha tinggi. Ulama ahli
makna menyebutkan bahwa Al-Majid artinya sempurna kemuliaannya, ketinggiannya, kebaikannya, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada malam hari ini sudah selesai. Mohon maaf agak panjang karena kita juga sekalian mengambil doa sujud. Yang sebelumnya kita hanya mengambil doa kunut, harusnya gabung doa kunut sama doa sujud. Tapi ala kulli hal malam ini kita juga mengambil semua. Teman-teman, sampai di sini dari